mengatakan good morning. Jika orang Korea mengatakan annyeonghaseyo. Jika orang Jepang mengatakan konnichiwa. Dan kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Gira Syahda. Perkenalkan saya Adi Pratiwi. Perkenalkan saya Dwi Pratama Saragi. Perkenalkan nama saya Muhammad Farizal. Perkenalkan saya Novi Adelia Panjaitan. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video tentang edukasi jurnal penerimaan KAS. Mau tahu lebih selanjutnya? Yuk simak video ini. Sebelum masuk ke analisisnya, kita harus tahu dulu rumus dasar akuntansi, yaitu harta bertambah letak di debit, utang bertambah letak di kredit, modal bertambah letak di kredit, pendapatan bertambah letak di kredit, serta beban bertambah letak di debit. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 2 Januari 2025, yaitu diterima uang tunai dari penjualan barang dagangan sebesar 12 juta rupiah. Pada transaksi ini, perusahaan menerima uang sebesar 12 juta. Uang tersebut biasanya dinamakan kas. Kas adalah bagian dari harta. Harta bertambah letak di debit. Kemudian, akun yang muncul selanjutnya adalah penjualan. Kenapa penjualan? Karena pada transaksi ini perusahaan menjual barang dagangan. Penjualan barang dagangan bisa dicatat sebagai akun penjualan, di mana saldo bertambahnya penjualan terletak di bagian kredit. Maka pada transaksi ini akun yang muncul adalah kas penjualan. Masing-masing memiliki saldo senilai 12 juta rupiah. Transaksi kedua terjadi pada tanggal 3 Januari 2025, yaitu diterima pelunasan piutang dari toko sejahtera sebesar 8.500 juta rupiah. Pada transaksi ini, perusahaan menerima uang sebesar 8.500.000. Uang tersebut dinamakan kas. Kas adalah bagian dari harta. Harta bertambah letak di debit sebesar 8.500.000. Maka akun pertama yang muncul adalah kas sebesar 8.500.000. Akun kedua yang muncul adalah piutang. Kenapa piutang? Karena perusahaan menerima pembayaran utang dari toko sejahtera. Utang tersebut dinamakan piutang. Piutang bagian dari harta. Harta berkurang letak di kredit. Maka akun yang muncul pada transaksi 3 Januari 2025 adalah kas pada piutang dagang. Masing-masing bersaldo 8.500.000. Baik, kita lanjut pada transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 5 Januari 2025. Diterima uang muka dari pelanggan atas pesanan barang sebesar 4 juta. Bukti kas masuk nomor 003. Pada transaksi ini, kas perusahaan bertambah. Seperti penjelasan yang ada di awal, kas adalah bagian dari harta, dan harta bertambah letak di debit. Akun yang pertama muncul yaitu kas, sedangkan akun yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Mengapa pendapatan diterima di muka? Karena uang muka dari pelanggan atas pesanan juga termasuk sebagai pendapatan diterima di muka atau pendapatan diterima di awal. Perusahaan mendapatkan pendapatan yang diterima di muka. Maka diketahui akun dari transaksi ini yaitu kas dan pada pendapatan diterima di muka masing-masing bernilai 4 juta. Kas berletak di debit dan pendapatan diterima di muka terletak di kredit. Lanjut transaksi yang keempat yaitu tanggal 7 Januari 2025. Diterima pendapatan sewa etalase toko sebesar 1 juta secara tunai. Bukti kas masuk nomor 004. Pada transaksi ini kas perusahaan bertambah karena perusahaan mendapat pendapatan secara tunai. Dan akun yang kedua yaitu pendapatan sewa. Karena transaksi ini sudah jelas dikatakan bahwa diterima pendapatan sewa. Maka dari itu, akun yang muncul pada saat ini yaitu kas pada pendapatan sewa, di mana kas terletak di debit sebesar 1 juta. Dan pendapatan sewa
Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu pada 9 Januari 2025, yang dimana diterima hasil penjualan peralatan bekas toko sebesar 3.500.000 secara tunai. Bukti kas masuk nomor 005. Nah, akun yang pertama muncul yaitu kas. Kas itu termasuk harta, dan harta pertama letaknya di debit. Akun kedua yaitu pendapatan lain-lain. Kenapa pendapatan lain? Karena hasil penjualan peralatan bekas toko itu termasuk juga pendapatan lain-lain. Nah, jadi akunnya adalah kas pada pendapatan lain yang nilainya sama-sama 3.500. Transaksi selanjutnya yaitu 10 Januari 2025 yang dimana diterima tunai dari penjualan dagang sebesar 15 juta. Bukti kas masuk nomor 006. Dari sini kita sudah tahu bahwa kasnya bertambah. Dan akun yang kedua itu adalah penjualan. Kenapa dia penjualan? Karena barang dagang adalah masuk kategori penjualan. Jadi akunnya ialah kas pada penjualan yang nilainya sama-sama 15 juta. Hasil ke-8 yaitu 13 Januari 2025 diterima penjualan barang sebesar 250.000 secara tunai. Untuk transaksi 9 pada tanggal 14 Januari 2005, terima hasil penjualan limbah kardus bekas sebesar Rp500.000 secara tunai. Perusahaan menerima uang tunai atau kas sebesar Rp500.000, maka kas akan bertambah. Penerimaan ini bukan dari kegiatan operasional utama, melainkan dari penjualan aset minor berupa limbah kardus. Maka dari itu, pendapatan yang dicatat adalah pendapatan lain-lain. Karena terjadi penerimaan kas, maka transaksi ini akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal pada 14 Januari 2005 adalah kas pada pendapatan yang masing-masing berjumlah 500.000. Kas terletak di debit dan pendapatan terletak di kredit. Lanjut ke transaksi 10 tanggal 15 Januari 2025. Diterima uang dari pemilik untuk tambahan modal sebesar 10 juta. Perusahaan menerima uang kas sebesar 10 juta dari pemilik sehingga kas akan bertambah. Penerimaan uang ini merupakan setoran tambahan modal sehingga akun modal akan bertambah. Transaksi ini akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal pada tanggal 15 Januari 2025 adalah kas pada modal yang masing-masing berjumlah 10 juta rupiah. Kas terletak di debit dan modal terletak di kredit.